Di balik pintu, aku bisa mendengar tawa keras suamiku. Malam ini kita akan menguras berangkas istri bodohmu itu. Lalu kita usir dia seperti pengemis. Duniaku terasa runtuh, tapi tidak ada setetes air mata pun yang jatuh saat itu. Diam-diam, aku menyusun rencana gila, dan dugaanku benar. Keesokan harinya, saat mereka membuka berangkas, tawa mereka tiba-tiba berubah menjadi teriakan yang mengerikan ketika mereka menemukan apa isinya yang sebenarnya. Sebelum kita mulai ceritanya, tuliskan di kolom komentar dari mana kalian menyimak cerita ini. Dan jangan lupa klik suka dan berlangganan agar saluran kita semakin berkembang dan kami bisa terus menyajikan cerita yang penuh pelajaran hidup. Rumah ini seharusnya menjadi istanaku. Sebuah rumah 2 lantai dengan desain minimalis di sebuah perumahan ternama di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang kubeli dengan keringatku sendiri. Uang warisan mendiang ayahku dan hasil bekerja bertahun-tahun sebagai auditor senior di sebuah firma akuntansi besar. Semuanya tertanam di setiap blok dan semen rumah ini. Namun sore itu, istanaku terasa seperti penjara. Aku baru saja selesai mengepel lantai ruang tamu ketika mendengar bunyi klakson mobil bertubi-tubi di luar. Itu mobil putih SUV milik suamiku, Budi. Menyebalkan memang untuk diakui. Tapi seringkali, akulah yang menanggung cicilan bulanannya setiap kali dia beralasan bonus kantornya belum cair. Aku bergegas membuka pintu, masih mengenakan daster lama dengan noda sabun. Di depan gerbang, Budi tidak sendirian. Di kursi penumpang duduk ibu mertuaku, Ibu Ratna, dengan alis terangkat dan tatapan menghakimi. Dan dari kursi belakang turun seorang wanita muda, cantik, berkulit putih dan berambut merah. Pakaiannya modern, gaun ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya. "Sari, apa yang kamu lakukan? Lama sekali buka gerbangnya." Hardik Ibu Ratna segera setelah jendela mobil turun. Tidak ada salam, tidak ada senyuman. Aku menelan ludah, menahan kekesalan yang seolah sudah menjadi sarapan, makan siang, dan makan malamku selama 3 tahun pernikahan dengan Budi. "Maaf Bu, saya di belakang, mesin cuci agak berisik," jawabku sambil membuka gembok gerbang. Budi memasukkan mobil ke garasi. Wanita asing itu turun sambil menarik koper merah muda yang besar. Dia menatap seluruh bagian rumahku seolah sedang menaksir harganya, bukan untuk berkunjung. "Siapa dia, Mas?" tanyaku pada Budi saat dia turun dari mobil. Dia bahkan tidak menatap mataku. Dia sibuk mengeluarkan koper lain dari bagasi. Koper milik ibunya. "Oh, ini Lia, sepupuku dari desa. Katanya mau cari kerja di Jakarta. Dia tinggal di sini dulu sementara mencari kerja. Kasian kalau harus kontrak rumah, hidup di Jakarta itu keras," tambah Budi. Lia mendekat dan mengulurkan tangan dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Hai Mbak Sari, Mas Budi sering cerita tentang Mbak. Katanya Mbak rajin sekali mengurus rumah." Ada nada ejekan dalam kata rajin itu. Dia melirik dasterku, lalu kuku-kukuku yang tanpa polesan. Aku menerima tangannya. Genggamannya dingin dan lembut, seolah dia jijik menyentuh kulitku. "Ayo masuk, Lia. Tidak usah pedulikan Sari. Biarkan dia yang membawakan barang-barang," kata Ibu Ratna sambil merangkul Lia, seolah Lialah menantunya, bukan aku. "Sari, bawa koper-koper ini ke kamar tamu di bawah, lalu buatkan kami minuman dingin. Lia pasti haus sekali. AC mobil tadi kurang dingin." Aku tertegun. Aku istri di sini, bukan asisten rumah tangga. Tapi Budi hanya mengibaskan tangannya. "Sudahlah sayang, lakukan saja apa kata ibu. Jangan cari keributan, aku lelah habis perjalanan." Dan tanpa menunggu jawabanku, Budi masuk diikuti ibu dan Lia. Aku ditinggalkan berdiri di garasi yang panas di antara 2 koper besar. Dadaku sesak, bukan karena beratnya koper, tapi karena kenyataan pahit bahwa di rumahku sendiri, aku tidak berharga. Dengan langkah berat, aku menyeret barang-barang itu masuk. Dari ruang tamu, terdengar gelak tawa mereka. Suara Lia yang genit mendominasi.
Aduh, Ibu Ratna, Ibu bisa saja. Nanti kalau Lia sukses di Jakarta, Lia belikan Ibu tas baru ya. Nah, begitu dong. Itu baru anak yang berbakti. Tidak seperti yang di belakang itu, pelitnya minta ampun. Jawab Ibu Ratna dengan suara keras, sengaja agar aku mendengar. Aku meletakkan koper di kamar tamu dan langsung menuju dapur. Tanganku gemetar saat menuangkan sirup ke gelas. Sabar, Sari, sabar, bisikku pada diri sendiri. Mungkin ini hanya ujian dalam pernikahan kami. Mungkin Budi hanya sedang lelah. Saat itu aku belum tahu. Yang tidak aku tahu, kedatangan Lia bukan sekedar kunjungan biasa. Itu adalah awal dari sebuah penjajahan. Dan sore itu, saat panggung mereka baru saja dibuka, aku sudah menjadi tokoh utama dalam tragedi yang tidak kusadari. 2 hari berlalu. Rumahku yang gelut tenang, kini penuh dengan tawa yang bukan untukku. Lia yang seharusnya mencari kerja, malah bangun siang setiap hari. Dia menghabiskan waktu berdandan dan duduk di teras mengobrol dengan Ibu Ratna. Sementara itu, aku terus melakukan pekerjaan ganda. Bangun subuh untuk menyiapkan sarapan, lalu menghadap laptop untuk pekerjaan akuntansi lepas, freelance-ku. Lalu turun lagi untuk memasak makan siang dan membersihkan rumah. Semenjak aku mengundurkan diri dari pekerjaan tetap setahun lalu, karena permintaan Budi agar kami fokus untuk program kehamilan, dia memegang narasi bahwa Sari hanyalah ibu rumah tangga pengangguran. Yang dia tidak tahu, penghasilanku dari freelance jauh lebih besar daripada gajinya sebagai staf administrasi. Tapi aku diam demi menjaga ego suamiku. Sore itu sekitar jam 4. Langit Jakarta mendung seolah ikut merasakan perasaanku. Ibu Ratna minta dibuatkan pisang goreng dan kopi panas. Pastikan jangan gosong seperti kemarin ya, Sari. Yang benar kerjanya, teriaknya dari ruang tamu. Aku sedang di dapur menggoreng ketika menyadari gula sudah habis. Wadah gula ada di lemari dekat ruang tamu, di balik sekat kayu jati ukiran Jepara. Aku berjalan perlahan dengan sandal rumahku yang empuk, sehingga langkahku tidak bersuara. Saat aku hendak mengambil toples gula, tanganku terhenti di udara. Aku mendengar tawa mereka lagi. Tapi kali ini, pembicaraan mereka membuat bulu kuduku berdiri. Mas, kamu yakin dia tidak tahu kombinasi berangkasnya? Sudah kamu coba? Itu suara Lia. Jauh berbeda dari nada lembut yang dia gunakan di depanku. Suaranya tajam, licik, dan penuh ketamakan. Tenang saja sayang, jawab Budi. Suara suamiku penuh percaya diri. Sari itu bodoh, dia sangat percaya padaku. Kemarin aku pura-pura tanya tanggal lahir ayahnya katanya untuk didoakan. Ternyata itu kombinasi berangkasnya. 5 Oktober 1988. Pasti terbuka besok. Jantungku seolah berhenti berdetak. Gelas ukur yang kupegang hampir jatuh, tapi aku segera menangkapnya. Aku menahan napas, menempelkan tubuh ke balik sekat. Bagus, kata Ibu Ratna. Aku sudah muak melihat wajahnya yang sok suci itu. Sertifikat rumah ini masih atas namanya kan, Budi? Iya, Bu. Tapi tenang saja. Surat kuasa khusus, SPA, untuk menjual rumah ini sudah kusisipkan di antara dokumen asuransi yang dia tanda tangani minggu lalu. Dia tidak membacanya, main tanda tangan saja. Dasar tolo. Budi tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dulu merupakan musik di telingaku, kini terdengar seperti suara binatang buas yang mengincar mangsa. Iya, lanjutkan rencananya, kata Ibu Ratna kegirangan. Nanti malam, kita tunggu dia tidur nyenyak. Sekitar jam 2 pagi, kita buka berangkasnya. Ambil semua emas batangan dan perhiasannya. Kamu bilang ada 500 gram, kan? Lebih, Bu. Ada perhiasan warisan dari ibunya juga. Totalnya mungkin mencapai miliaran rupiah kalau kita jual. Jawab Budi cepat. Sepertinya dia sudah menghitung semuanya. Kita ambil semua. Lanjut Ibu Ratna dengan suara gemetar karena nafsu. Besok pagi saat dia bangun, kita usir dia.
Katakan rumah ini sudah dijual ke Lia untuk bayar utang judimu, atau apalah biar dia syok. Kita buat dia jadi pengemis biar dia tahu rasanya hidup di jalanan tanpa sepeser pun uang. Lalu kita liburan ke Bali ya mas, pakai uang hasil jual emas itu, kata Lia manja. Tentu saja sayang, kita akan bersenang-senang. Biarkan Sari menderita. Siapa suruh jadi istri mandul? Tidak bisa kasih anak, bisanya cuma menghabiskan nasi. Keheningan sesaat, lalu tawa keras pecah dari mereka bertiga. Tawa itu merambat ke seluruh rumah, masuk ke telingaku, dan menghancurkan setiap keping rasa sayang yang tersisa untuk Budi. Aku hanya berdiri di sana. Lututku lemas, tapi mataku tidak basah. Aneh. Seharusnya aku menangis terseduh-seduh mendengar pengkhianatan sebesar ini. Suami yang kucintai, mertua yang kuhormati, dan wanita yang mengaku sepupu, semuanya bersekongkol untuk memiskinkanku dalam semalam. Tapi tidak ada air mata. Sebaliknya, rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga kepala. Otakku yang lama mati rasa karena cinta, tiba-tiba memanas dan bekerja. Instingku sebagai seorang auditor bangkit kembali. Analisis situasi. Target mereka adalah aset liquid dan aset tetap. Operasi akan dilakukan jam 2 pagi. Budi memegang kode berangkas karena kelalaianku. Aku sudah menandatangani dokumen yang kemungkinan besar merusak hak hukumku atas rumah ini. Aku mundur perlahan kembali ke dapur. Di depan kompor yang apinya masih menyala, aku menatap pisang goreng yang sudah berwarna keemasan. Kalian pikir aku bodoh? Bisikku pada minyak yang mendidih. Kalian lupa siapa yang mengatur keuangan perusahaan multinasional selama 5 tahun sebelum aku menikah dengan benalu seperti kalian. Aku meniriskan pisang goreng, menatanya di piring yang cantik, dan aku tersenyum. Senyum yang bukan untuk Budi, tapi untuk diriku sendiri. Kopi yang kubuat sore ini memang pahit, Budi. Tapi malam ini, kalianlah yang akan merasakan racunnya. Aku membawa nampan kopi dan pisang goreng ke ruang tamu dengan wajah paling lugu yang bisa kutunjukkan. Mode akting dimulai. Ini Bu, Mas Budi, Mbak Lia, maaf agak lama, kataku lembut sambil meletakkan nampan. Mereka bertiga terdiam. Budi terbatuk, membetulkan posisi duduknya yang tadi sangat dekat dengan Lia. Ibu Ratna membuang muka, sementara Lia tersenyum manis sekali. Senyum yang sangat kentara palsunya. Terima kasih Mbak Sari. Duh, jadi tidak enak. Mbak selalu melayani kami, kata Lia pura-pura. Tidak apa-apa Mbak, sudah tugas saya melayani keluarga. Jawabku dengan sedikit penekanan pada kata keluarga. Tidak ada yang menyadari. Mereka terlalu sibuk dengan keserakahan mereka sendiri. Aku pamit ke kamar karena mengaku sakit kepala. Mas, aku istirahat dulu ya. Kepalaku sakit sekali. Sepertinya aku mau tidur lebih awal. Mata Budi berbinar. Ini sinyal yang dia tunggu. Jika aku tidur lebih awal, rencana mereka akan lebih mudah. Iya sayang, istirahatlah. Minum obat supaya tidurmu nyenyak. Jangan keluar-keluar lagi ya. Nanti biar Lia saja yang pesan makanan lewat ojek online untuk makan malam. Terima kasih, Mas. Aku masuk ke kamar utama, menutup pintu perlahan dan menguncinya. Setelah bunyi klik terdengar, topengku runtuh. Aku bersandar di balik pintu, napas terengah-engah. Dadaku sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit. Aku ingin berteriak. Aku ingin keluar dan menampar Budi, menjambak rambut Lia, dan mengusir Ibu Ratna sekarang juga. Tapi logikaku menahan. Jika aku mengamuk sekarang, apa buktinya? Emas masih di brankas. Rencana mereka baru sekedar pembicaraan. Budi bisa berdalih itu hanya candaan. Mertuaku bisa memutarbalikkan fakta dan mengatakan aku menantu jahat yang suka menguping dan salah dengar. Aku akan terlihat gila, dan yang terburuk, mereka akan waspada. Tidak, aku butuh bukti kuat. Aku harus menangkap basah mereka, atau lebih baik lagi, membiarkan mereka masuk ke jebakan mereka sendiri. Aku berdiri dan berjalan menuju meja rias. Di sana, di antara botol-botol perawatan kulit,
tersembunyi sebuah monitor bayi dengan kamera yang terhubung ke ponselku. Aku membelinya dulu untuk memantau kucingku, Meong, saat dia masih hidup. Tapi Meong mati bulan lalu. Katanya kena racun tikus, kata Budi. Sekarang aku curiga, mungkin Meong pun korban kekejaman mereka, karena Meong tidak suka pada Ibu Ratna. Aku membuka aplikasi di ponsel. Kamera aktif. Aku juga punya kamera tersembunyi berbentuk charger USB di ruang tamu yang kupasang, karena dulu aku sering kehilangan uang di dompet. Aku memutar ulang rekaman 30 menit terakhir. Audionya jernih. Malam ini kita ambil semua emas batangan istri bodohmu itu. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas. Wajah Budi terlihat dalam kualitas HD. Oke, bisiku. Satu bukti sudah di tangan. Lalu aku menatap brankas yang tersembunyi di dalam lemari. Isinya adalah 500 gram emas, hasil tabunganku sejak gadis. Di sana juga ada sertifikat asli rumah, SHM, serta BPKB dan STNK mobilku. Bukan mobil Budi. Budi bilang dia sudah tahu kodenya. Artinya, brankas ini tidak aman lagi. Tapi aku tidak bisa mengeluarkan barang-barang ini sekarang. Lia pasti mengawasi dari ruang tamu. Jendela kamar terlalu berisiko. Aku butuh rencana lain. Sesuatu yang cepat, licik, dan menyakitkan bagi mereka. Mataku tertuju pada kotak pancing lama mendiang ayahku di atas lemari. Ayah suka memancing. Di dalamnya banyak pemberat pancing yang terbuat dari timah. Bulat, berat, dan padat. Sebuah ide gila muncul di benakku. Emas batanganku terbungkus dalam kartu yang tersegel. Jika dilihat sekilas, orang tidak akan tahu bentuk dan berat aslinya. Tapi jika mereka menjualnya, pasti bungkusan itu disertakan. Aku tidak bisa memalsukan bungkusan emas asli dalam waktu singkat. Tapi tunggu, Budi dan keluarganya bukan orang yang teliti. Mereka serakah, dan orang serakah seringkali ceroboh. Aku membuka laci paling bawah tempat aku menyimpan properti drama kantor dulu. Aku pernah berperan sebagai orang kaya baru yang sombong. Aku punya satu set perhiasan imitasi tapi kualitas tinggi yang sering digunakan di sinetron. Berwarna emas, berkilau, dengan permata palsu yang besar. Sangat mewah. Cocok dengan selera Ibu Ratna. Dan untuk emas batangan, aku ingat punya replika emas batangan. Aku membelinya online untuk pemotretan toko daring teman. Terbuat dari besi yang dicat emas. Sedikit lebih ringan, tapi bentuknya hampir identik. Tersimpan di gudang kecil di dalam kamar mandi utama. Aku bergegas masuk ke kamar mandi, mengaduk kotak-kotak lama. 5 buah dami emas 100 gram. Warnanya sempurna. Sekarang masalahnya adalah sertifikat rumah. Ini yang terpenting. Aku tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan yang asli. Aku mengambil ponsel dan menghubungi salah satu nama di kontak daruratku. Pengacara Anton. Halo Anton, maaf mengganggu. Ini Sari. Sari? Tumben telepon. Kenapa suaramu seperti menahan tangis? Aku tidak menangis, Anton. Aku menahan amarah. Aku butuh bantuanmu. Sekarang juga mendesak. Bisakah kamu mengirim orang kepercayaanmu ke rumah? Lewat gang belakang, dekat jemuran. Jangan lewat depan. Sari, ada apa? Apa Budi menyakitimu? Lebih dari itu. Nanti ku jelaskan. Tolong kirimkan map coklat atau dokumen apa saja yang terlihat legal. Aku akan menukarnya dengan dokumen yang kuberikan pada orangmu. Aku harus menyelamatkan asetku malam ini. Oke, 15 menit orangku sampai. Aku standby. Aku menutup telepon. Keringat dingin mengalir di punggungku. Jam menunjukkan pukul 17.30. Aku punya sedikit waktu sebelum matahari benar-benar tenggelam. Mari kita mulai permainannya, Budi. Kita lihat siapa yang lebih jago dalam hitungan dan kenyataan. Pertahanan terbaik adalah menyerang tanpa mereka sadari. Aku sangat hafal setiap sudut rumah ini. Rumah ini punya pintu kecil di area jemuran belakang yang langsung tersembunyi di gang sempit. Budi tidak pernah lewat sana karena dia merasa jijik dengan jalanan yang becek. Baginya dia adalah seorang tuan besar. Bagiku, itu adalah pintu darurat. Perlahan aku menyelinap ke ruang pakaian.
walk-in closet. Dari brankas, ku ambil semua emas asli dan sertifikat asli rumah. Ku masukkan ke dalam kantong belanja hitam yang tidak mencolok. Sebagai gantinya, ku masukkan 5 emas palsu properti foto tadi ke dalam brankas. Ku tata persis di posisi emas asliku. Untuk perhiasan, ku ganti kotak yang berisi kalung berlian dan gelang emas warisan ibuku dengan kotak penuh perhiasan palsu dari pasar baru, yang mencolok dan sangat berkilau. Ibu Ratna tidak punya selera perhiasan. Yang dia tahu kalau warnanya kuning berarti emas. Dia tidak akan tahu perbedaan emas 24 karat dengan tembaga yang dicat di bawah lampu kamar yang redup. Untuk sertifikat rumah, ku ambil map hijau yang serupa. Tapi isinya ku ganti dengan kartu garansi kulkas, manual mesin cuci, dan beberapa lembar kertas kosong di tengahnya. Aku hanya menyisakan 1 fotokopi sertifikat yang ada tulisan kopi besar, tapi agak buram di bagian paling atas. Jika mereka membukanya dalam kegelapan, yang mereka lihat hanyalah logo Garuda di atas dan akan mengira itu yang asli. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu belakang dekat jemuran. Pasti itu utusan Anton. Aku melirik jam. 17.50. Cepat sekali. Aku keluar kamar perlahan, memastikan pintu terkunci rapat. Aku membuka sedikit pintu belakang. Seorang pria berseragam ojek online berdiri di sana. Tapi tatapannya tajam, bukan seperti pengemudi biasa. Mbak Sari, saya Riko, staf Pak Anton, bisiknya. Iya mas, ini barang-barangnya. Aku menyerahkan kantong hitam berisi harta senilai miliaran rupiah. Tanganku agak gemetar. Aku mempercayakan seluruh hidupku pada orang asing. Tapi aku lebih percaya pada Anton, temanku sejak kuliah, daripada suamiku sendiri. Kata Pak Anton, dokumen pengganti yang Mbak minta ada di dalam amplop coklat ini. Isinya dokumen lama dan sertifikat kadaluarsa klien lain yang mau dibuang. Buat tom berat saja supaya meyakinkan. Kata Riko sambil menyerahkan amplop tebal. Sempurna, terima kasih mas. Hati-hati, takut ada yang mengikuti. Aman Mbak. Riko menghilang di kegelapan gang. Aku segera menutup dan mengunci pintu lalu kembali ke kamar. Pertukaran selesai. Sekarang isi brankas adalah emas palsu, perhiasan tembaga dari pasar, map penuh sampah, dan fotokopi sertifikat. Aku menarik napas dalam. Jantungku berpacu cepat. Rasanya aku baru saja melakukan kejahatan besar. Bedanya, aku mencuri hartaku sendiri dari para pencuri. Aku kembali ke tempat tidur. Menyalakan AC ke pengaturan paling dingin, dan meringkup di bawah selimut tebal. Aku harus terlihat sakit. Aku harus terlihat lemah. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan dari Budi. Sayang, sudah tidur beneran? Mau aku buatkan bubur nanti? Pesan penuh kepura-puraan. Dulu aku akan baper. Sekarang, aku tahu motif aslinya. Dia memastikan apakah aku sudah tidur dan apakah aku akan keluar kamar lagi. Aku membalas. Tidak usah, mas. Kepalaku benar-benar pusing. Aku sudah minum obat tidur dosis tinggi tadi. Jangan bangunkan aku sampai besok ya. Aku butuh istirahat total. Pintunya juga sudah aku palang dari dalam, supaya tidak terganggu suara TV. Kirim. Sebuah taktik psikologis. Dengan mengatakan aku memalang pintu, mereka akan panik. Bagaimana mereka masuk? Mereka akan mencari kunci cadangan. Dan aku tahu, kunci cadangan kamar ini ada di laci meja kerja Budi di kamar sebelah. Tapi kunci pintuku agak rusak. Jika dipalang dari dalam, tidak bisa dibuka dengan kunci cadangan dari luar, kecuali didorong keras. Tapi sengaja aku tidak memalangnya. Aku hanya menguncinya dengan kenop agar nanti malam, saat Budi mencoba membukanya dengan kunci cadangan, dia akan merasa berhasil menembus pertahananku. Kemenangan kecil itu akan membuatnya lengah. Silakan mas, bisiku dalam kegelapan. Curi saja semuanya. Ambil sampah-sampah itu dan pergilah dari hidupku. Pukul 19.30. Seharusnya aku tidak keluar kamar, tapi aku butuh satu adegan terakhir untuk meyakinkan mereka. Aku keluar dengan wajah pucat,
sedikit bedak bayi di bibir, dan rambut berantakan sangat membantu. Aku berjalan tertatih ke dapur untuk mengambil air. Di meja makan, mereka sedang makan hidangan laut pesanan daring. Kepiting saus padang, udang mentega, cumi goreng tepung, makanan mewah yang dipesan menggunakan kartu kredit tambahan atas namaku yang dipegang Budi. Baunya enak, tapi melihat mereka makan sambil tertawa-tawa, aku merasa mual. Loh, Sari, katanya sudah tidur. Budi kaget, ada saus di pinggir bibirnya. Lia segera menjauhkan tangannya yang tadi seolah ingin menyuapi Budi. Aku haus, Mas, kataku dengan suara terlemah yang kubisa. Tenggorokanku kering sekali karena obat. Aduh, sini aku ambilkan air. Budi bergegas berdiri dan menuangkan air dari dispenser. Ini, minum lalu tidur lagi ya. Matamu sudah merah begitu. Ibu Ratna menatapku curiga. Obat apa yang kamu minum, Sari? Seperti orang mabuk begitu. Obat tidur resep dokter bulan lalu, Bu. Sisa waktu saya susah tidur. Kata dokter 1 tablet saja sudah bikin pingsan sampai pagi. Bohongku. Ibu Ratna dan Lia saling lirik. Ada kilat kegembiraan di mata mereka. Pingsan sampai pagi. Itu kata-kata yang ingin mereka dengar. Ya sudah, masuk kamar lagi. Nanti masuk angin. Usir Ibu Ratna. Pintunya jangan dipalang ya. Bagaimana kalau ada gempa atau kebakaran? Kunci biasa saja, jangan dipalang. Aku menahan senyum sinis. Alasannya basi sekali. Iya Bu, lupa. Saya tidur lagi ya. Jangan berisik ya, tolong. Iya, berisik sekali sih. Sana tidur. Sahut Lia ketus. Lupa aktingnya sebagai sepupu baik hati. Aku berbalik, menyeret kaki kembali ke kamar. Sebelum menutup pintu, aku melirik. Budi mengacungkan jempol ke ibunya. Lia tampak menari-nari kecil di kursinya. Mereka merayakan kemenangan yang belum terjadi. Makan malam itu adalah pesta terakhir mereka di rumahku. Besok, mereka tidak akan makan kepiting lagi. Besok, mereka akan memakan buah dari keserakahan mereka sendiri. Aku masuk kamar, mengunci pintu dengan kenop, bukan palang, dan mematikan lampu. Aku hanya menyalakan lampu tidur kecil. Pukul 20.00. Operasi mereka dimulai jam 2.00. Masih ada 6 jam. Aku tidak akan tidur. Aku mengambil ponsel, memasang headset, dan mulai memantau CCTV ruang tamu secara langsung. Mereka masih makan, tapi pembicaraan mereka semakin berani. Besok pagi setelah kita usir dia, aku mau pakai gaun merahnya ya, Mas. Pasti cocok di aku, kata Lia. Ambil saja semua, isi lemarinya banyak barang bermerek, jawab Budi. Dia tidak tahu, aku membeli baju-baju itu saat obral akhir tahun dan merawatnya dengan baik. Dia sendiri yang kecanduan beli gadget dan onderdil mobil. Sertifikatnya mau langsung digadai atau dijual? Tanya Ibu Ratna. Gadai dulu ke rentenir kenalan temanku supaya uangnya cepat cair. Kalau dijual, prosesnya lama. Harus ke notaris, bayar pajak. Kita butuh uang tunai untuk uang muka kondominium Lia, jawab Budi. Aku mencatat itu di kepala. Rentenir. Budi akan masuk ke sarang buaya. Menggadaikan sertifikat palsu ke rentenir adalah cara tercepat untuk mencari lawan sepadan. Mereka tidak pakai hukum, tapi pakai otot. Begitu mereka tahu ditipu Budi, habislah dia. Budi, kamu tidak cuma jahat, tapi juga bodoh. Dan kebodohanmu akan menjadi senjataku untuk menghancurkanmu. Aku berbaring di tempat tidur, mengatur napas. Jantungku berdegup. Menunggu detak jam 2.00 pagi. Malam ini akan terasa sangat panjang. Jarum jam di dinding seolah berkejar-kejaran dengan detak jantungku yang semakin keras. Pukul 00.45. Lampu di kamar sudah mati selama 4 jam. Hanya cahaya remang-remang dari lampu tidur di sudut yang memberikan bayangan panjang dan menyeramkan di dinding. Aku berbaring miring, membelakangi pintu. Ini posisi tidur favoritku. Namun malam ini, tubuhku kaku seperti mayat di bawah selimut tebal. Aku memegang ponsel dengan kecerahan layar paling rendah. Telinga kananku memakai earphone nirkabel yang terhubung ke aplikasi CCTV. Telinga kiriku waspada pada suara sekecil apapun di luar. Rumah sangat sepi.
Kesunyian yang tidak normal. Biasanya aku mendengar dengkuran Budi dari ruang tamu jika dia ketiduran menonton bola, atau suara batuk Ibu Ratna. Tapi malam ini, sunyi yang memekakkan telinga. Kesunyian tanda niat jahat. Tepat pukul 2.00, notifikasi muncul di ponselku. Ada gerakan tertangkap kamera di ruang tamu. Di layar gelap, kulihat 3 bayangan berjalan berjinjit. Budi memimpin di depan, memegang senter kecil. Diikuti Lia yang tanpa alas kaki, memegang ujung daster tidurnya supaya tidak menyentuh lantai. Ibu Ratna di belakang, memegang dadanya. Mungkin karena gugup atau saking semangatnya mau mencuri. Mereka berhenti di depan pintu kamarku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napas, tarik, buang, perlahan. Aku harus meniru napas orang yang tertidur lelap atau pingsan karena obat. Krit! Bunyi kenop pintu diputar perlahan. Terkunci. Bagus. Terkunci, Mas, bisik Lia dari luar. Telinga kiriku mendengarnya. Iya, tapi tenang saja. Aku punya kunci cadangan. Bunyi gemerincing kunci pelan dan suara kunci dimasukkan ke lubangnya. Karena tidak dipalang, pintu terbuka mudah setelah didorong sedikit. Cahaya senter menyapu kamar, dari lemari ke meja rias, dan berhenti tepat di wajahku. Sangat silau meskipun aku memejamkan mata. Aku bisa merasakan panas cahaya menembus kelopak mataku. Aku menahan keinginan untuk berkedip. Aku melemaskan rahang, membiarkan mulutku sedikit terbuka. Berakting seperti orang yang tidur pulas. Dia sudah tidur pulas, bisik Budi. Langkah kakinya mendekat. Aku mencium bau parfumnya bercampur bau rokok. Dia berdiri tepat di samping tempat tidur. Sangat dekat hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya. Coba bangunkan sedikit, takutnya dia cuma pura-pura. Perintah Ibu Ratna dari ambang pintu. Budi mengelus pipiku, pelan lalu agak keras. Sari, sayang, panggilnya setengah berbisik. Aku tidak bergerak. Ritme napasku tidak berubah. Sudah tumbang, Bu. Obatnya manjur, lapor Budi. Dia menjauh dari tempat tidur dan menuju meja rias. Dia membuka laci paling atas. Bunyi geserannya menggema di keheningan. Dia menganduk isinya. Nah, ini dia. Itu kunci brankas. Brankas di lemari punya 2 sistem keamanan. Kode digital dan kunci fisik. Budi sudah tahu kodenya. Dan sekarang dia punya kuncinya. Aksesnya lengkap. Ayo bawa keluar saja bukanya. Takutnya dia bangun gara-gara suaranya. Ajak Budi. Mereka bertiga keluar. Menutup pintu tapi tidak menguncinya lagi. Saat ku dengar langkah kaki mereka menjauh, aku membuka mata. Kegelapan kembali menyelimuti kamar. Tapi sekarang rasanya berbeda. Dulu kamar ini adalah tempat istirahatku. Sekarang, ini adalah ruang perangku. Aku menarik selimut hingga ke kepala, dan kembali membuka layar ponsel. Di layar, sedang berlangsung sebuah drama kriminal murahan di ruang tamuku sendiri. Aku bukan lagi istri yang tertidur. Aku saksi yang sedang mengumpulkan bukti untuk menghancurkan mereka. Aku menonton layar tanpa berkedip. Di ruang tamu, di bawah lampu gantung kristal yang mereka nyalakan, sangat ceroboh karena cahayanya terlihat dari celah gorden, mereka sedang berpesta. Budi meletakkan brankas kecil itu di atas meja kopi. Ibu Ratna dan Lia duduk di kedua sisinya seperti 2 burung bangkai yang lapar. "Cepat Mas, buka!" kata Lia manja, mencubit paha Budi karena tidak sabar. Budi memencet kombinasi tombol. Bip, 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 bip. Dia memasukkan kunci dan memutarnya. Klik. Pintu brankas terbuka. Keheningan sesaat. Lalu desahan. Serempak dari mereka bertiga. Dari sudut kamera yang tersembunyi di charger USB, kulihat isi brankas. Deretan emas batangan palsu. Kilau cat emasnya terlihat bagus di bawah lampu. Di sampingnya, sebuah kotak perhiasan beludru merah dan map hijau tebal. Ya Allah,
Kata Ibu Ratna gemetar. Dia segera menyambar kotak perhiasan itu, membukanya tanpa aturan. Di dalam, sebuah kalung dengan permata palsu sebesar ibu jari dan gelang-gelang mengkilap dari tembaga. Masya Allah, Budi, ini berlian. Lihat kilaunya, seru Ibu Ratna, tapi tetap setengah berbisik. Dia langsung memakai kalung itu. Cocok sekali di Ibu, pasti ini mahal sekali. Ternyata Sari pintar juga simpan harta. Aku nyemir di bawah selimut. Iya, cocok buat Ibu, sama-sama palsu. Sementara itu, Lia dan Budi sibuk dengan emas batangannya. Lia mengambil satu keping. Berat sekali, Mas, katanya dengan mata berbinar penuh keserakahan. Ini 100 gram kan? Kalau ada 5, berarti setengah kilo. Kalau harga emas 1 juta per gram sekarang, ini sudah ratusan juta. Belum lagi perhiasan dan sertifikat rumahnya. Iya, sahut Budi dengan suara gemetar. Dia mengambil map hijau itu, membukanya. Dia melihat halaman pertama. Fotokopi sertifikat dengan stempel yang terlihat resmi di bawah cahaya lampu kuning. Dia tidak melihat halaman-halaman selanjutnya yang berisi manual mesin cuci dan kartu garansi kulkas. Dia hanya melihat lambang Garuda di halaman depan dan menutupnya lagi. Asli nih, ini sertifikat aslinya, kata Budi penuh percaya diri. Dia mencium map itu. Akhirnya rumah ini jadi milik kita sepenuhnya. Mereka bertiga berpelukan. Sebuah pemandangan yang menjijikkan sekaligus menggelikan. Mereka merayakan kemenangan di atas tumpukan pemberat pancing dan sampah kertas. Kepercayaan diri mereka terbang sangat tinggi hingga membutakan mata. Mereka tidak melihat kode bar di kemasan emas itu. Mereka tidak memeriksa kualitas perhiasannya. Keserakahan memang menumpulkan logika. Bagaimana baginya? Tanya Lia. Dia sudah memegang emas palsu itu seolah sudah miliknya. Emas batangannya kita jual besok. Uangnya masuk ke rekeningku dulu. Nanti aku transfer ke kamu untuk uang muka kondominium. Atur Budi. Loh, kok begitu? Bagi 2 dong. 2 buat aku, 3 buat kamu. Biar adil. Lia tidak mau kalah. Warna aslinya keluar. Tidak ada kepercayaan antar sesama pencuri. Sudah, lerai Ibu Ratna sambil terus berkaca memakai kalung barunya. Perhiasan ini Ibu yang simpan. Emas batangannya terserah kalian. Sertifikatnya berikan ke Ibu juga. Ibu yang simpan. Budi itu ceroboh. Iya deh, Bu, jawab Budi. Mereka mulai merapikan hasil curian itu. Bukan kembali ke berangkas, tapi ke dalam koper merah muda milik Lia yang sudah menunggu di sudut. Sari tidak akan sadar kalau berangkasnya kosong sampai bulan depan, kekeh Budi. Dan saat itu, dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Aku mematikan layar ponsel. Cukup. Bukti sudah lebih dari cukup. Video itu otomatis tersimpan di penyimpanan awan, cloud. Wajah mereka, suara mereka, dan niat jahat mereka. Semuanya terekam dalam kualitas HD. Aku berbaring kembali. Ada rasa sakit yang aneh di dadaku. Bukan karena kehilangan harta, hartaku aman di tangan Anton. Tapi karena kenyataan bahwa laki-laki yang kunikahi 3 tahun lalu, yang berjanji di depan Tuhan dan ayahku, sanggup melakukan kekejaman ini demi wanita lain dan ibunya yang serakah. Tingkat terendah seorang manusia ternyata bukan saat dia miskin, tapi saat dia mencuri dari orang yang tulus mencintainya. Bersenang-senanglah malam ini sayang, bisikku dalam gelap. Tidurlah nyenyak dengan impianmu, karena besok kamu akan bangun di neraka. Aku memejamkan mata dan mencoba tidur. Aku butuh kekuatan. Besok pagi, aku adalah bintang utama di panggung ini. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena kebisingan di dapur. Pukul 5.30 pagi. Biasanya rumah masih sepi di jam segini. Hanya aku yang bangun. Tapi sekarang ada bunyi denting sendok dan piring. Aku bangun, merapikan tempat tidur, dan mencuci muka. Di cermin, kulihat refleksiku. Mataku agak sembab karena kurang tidur, tapi tatapanku tajam.
Sari yang lemah dan penurut sudah mati semalam. Aku keluar kamar. Di meja makan, sebuah pemandangan nyata menyambutku. Ibu Ratna, Lia, dan Budi sudah duduk manis. Sudah mandi, wangi, dan berpakaian sangat rapi. Ibu Ratna bahkan memakai gaun pesta, lengkap dengan kalung berlian palsu hasil curian semalam. Lia memakai gaun mahal, dan rambutnya baru saja dikeringkan. Meja penuh dengan makanan, nasi uduk komplit, dan berbagai lauk pauk yang dibeli dari luar. Oh, Tuan Putri sudah bangun. Sapa Lia sarkastik saat melihatku. Dia tidak lagi memanggilku Mbak. Selamat pagi, jawabku. Aku menarik kursiku, tapi Ibu Ratna menaruh tas tangannya di sana. Jangan duduk di situ, itu untuk orang, bukan untuk benalu, katanya tanpa menoleh. Aku tertegun. Cepat sekali perubahannya. Semalam masih akting sok baik. Sekarang serangannya sudah terang-terangan. Mereka benar-benar merasa sudah menang. Apa maksud ibu? Tanyaku, pura-pura bingung. Budi menghentakkan sendoknya keras-keras. Dia menatapku dengan tatapan asing, dingin, meremehkan, dan penuh amarah. Jangan banyak tanya, Sari. Kalau mau makan, sana di kursi plastik di belakang. Atau lebih baik tidak usah makan saja supaya hemat beras. Dengar itu. Lia tertawa kecil. Lagi pula, kamu kan sudah terbiasa makan sisa. Oh, itu ada tulang ayam di piring Mas Budi. Kamu kunyah saja. Darahku mendidih, tapi kutahan. Aku harus membiarkan mereka mengeluarkan semua kartu mereka sebelum aku membalikkan mejanya. Kenapa kalian jadi begini, Mas? Apa kamu sedang sakit? Aku memasang ekspresi paling menyedihkan yang kubisa. Kami tidak sakit, Sari. Justru kami baru saja sembuh. Sembuh dari kebutaan, kata Ibu Ratna dramatis. Sudah lama kami bersabar padamu. Istri mandul, pengangguran, dan cuma jadi beban suami. Beban suami? Ulangku. Ibu, tagihan listrik, air, internet, bahkan uang belanja ibu bulan lalu itu dari hasil freelance-ku. Gaji Mas Budi cuma cukup buat bayar cicilan mobilnya sendiri. Bohong, teriak Budi sambil menggebrak meja. Kamu itu parasit. Freelance apa? Paling cuma recehan. Rumah ini, mobil, semuanya hasil jerih payahku. Kamu cuma menumpang, delusi. Budi sudah sampai pada titik di mana dia mempercayai kebohongannya sendiri. Oke, kataku tenang. Jadi, apa yang kalian inginkan sekarang? Lia berdiri dan mendekatiku. Dia menatapku dari kepala sampai kaki. Kami mau kamu sadar diri. Lihat aku. Aku cantik, muda, dan aku pasti bisa memberikan anak untuk Mas Budi. Dan yang terpenting, aku tahu cara melayani suami. Tidak seperti kamu, kucel dan bau bawang. Mulai sekarang, aku ratu di rumah ini. Kamu boleh jadi pembantu, tapi tidurnya di gudang ya. Lia benar, kata Ibu Ratna. Tapi aku lebih suka kamu pergi saja. Usir saja dia sekarang, Budi. Kita sudah pegang asnya. Aku tersenyum tipis. Jadi, kalian mau mengusirku dari rumahku sendiri? Rumahku, teriak Budi. Sertifikatnya sudah di tanganku sekarang. Artinya, sebentar lagi ini akan jadi milikku sepenuhnya di mata hukum. Budi hampir saja keceplosan, tapi dia segera meralatnya. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Baiklah, kalau itu mau kalian. Aku berbalik, berjalan ke arah dispenser, mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Lalu dengan senyum di bibir, aku kembali ke meja dan menyiramkan airnya tepat ke wajah Lia. Splash! Ah, teriak Lia. Rambutnya yang baru di blow dry jadi lepek. Riasannya luntur. Aduh, maaf, tanganku licin, kataku tanpa dosa. Budi berdiri. Dia mengangkat tangan hendak menamparku. Aku tidak menghindar. Aku menatap matanya. Silakan, Mas, tampar aku. Biar hasil visumnya jelas nanti. Supaya ada pasal penganiayaan fisik yang bisa kutambahkan di laporan pencurian kalian. Tangan Budi terhenti di udara. Kata pencurian membuatnya kaku. Apa? Apa maksudmu? Aku menyeringai. Kalian pikir aku tidur semalam? Kalian pikir aku tidak tahu apa isi koper merah muda itu? Keheningan yang mematikan. Ibu Ratna memegang kalung palsunya.
Wajah Lia pucat di balik riasan yang luntur. Kamu pasti mengigau. Budi mencoba tertawa, tapi suaranya sumbang. Kita lihat siapa yang mengigau, jawabku. Lanjutkan saja sarapannya. Nikmati sarapan terakhir kalian di meja ini. Aku berjalan kembali ke kamar. Meninggalkan mereka terpaku, penuh tanya dan ketakutan yang mulai merayap pelan. Perang sudah dimulai. Rumah yang tadinya ceria, tiba-tiba menjadi medan perang yang dingin. Mereka tidak melanjutkan sarapannya. Nasi uduk itu tetap dingin dan tak tersentuh. Aku mendengar mereka berbisik-bisik di ruang tamu, penuh kekhawatiran. Dia tahu, Mas. Dia tahu. Suara Lia gemetar ketakutan. Sst, pelankan suaramu. Jangan panik. Biarpun dia tahu, dia tidak punya bukti. Berangkasnya sudah kosong. Kita bilang saja dia gila atau rumah kita kerampokan. Budi mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri penuh keraguan. Benar. Lagi pula kita pegang sertifikat dan masnya. Dihukum, bukti fisik yang bicara. Siapa yang pegang, dia yang punya. Timpal Ibu Ratna dengan logika jalanannya. Lanjutkan rencananya. Usir dia sekarang juga. Jangan beri dia kesempatan telepon polisi atau pengacara. Sebuah kesalahan besar. Mereka memilih maju daripada mundur. Pintu kamarku digedor keras. Duk, duk, duk. Sari, keluar kamu! Teriak Budi. Aku sudah ganti baju. Tidak lagi pakai daster lama. Aku sekarang memakai blus putih, celana kain hitam, dan blazer yang sering kugunakan saat rapat. Rambutku terikat rapi. Wajahku dipoles riasan tipis tapi tegas. Pakaianku adalah senjataku. Aku membuka pintu. Budi, Ibu Ratna, dan Lia berdiri di sana. Mereka tertegun melihat perubahanku. Sari yang seperti Cinderella sudah hilang, berganti dengan Sari yang profesional dan serius. Ada masalah apa sampai harus teriak-teriak seperti orang hutan? Tanyaku dingin. Aduh, jangan sok cantik ya kamu. Ibu Ratna mendekat, telunjuknya menunjuk wajahku. Sekarang juga kemasi barang-barangmu. Masukkan ke kardus atau plastik sampah, terserah. Detik ini juga kamu pergi dari rumah ini. Dan apa alasannya? Karena aku sudah menjatuhkan talak padamu, sahut Budi. Aku talak kamu. Kita pisah. Aku tidak butuh istri tidak berguna yang bisanya cuma menuduh suaminya mencuri. Oke, kuterima talaknya. Jawabku cepat tanpa setetes pun air mata. Reaksiku membuat Budi kaget. Dia menyangka aku akan menangis, memohon, dan minta dia menarik kata-katanya. Itu skenario di kepalanya. Penerimaanku yang tenang merusak egonya. Kamu tidak sedih? Tanya Budi heran. Sedih? Kenapa aku harus sedih kehilangan suami benalu dan mertua toksik? Sejujurnya, aku malah merasa lega. Terima kasih sudah membebaskanku, kataku sambil bersedekap. Tapi ada satu kesalahan dalam rencana pengusiran kalian. Yang harus pergi dari rumah ini bukan aku, tapi kalian. Tawa keras meledak dari mulut Ibu Ratna. Tawa yang dipaksakan. Hahaha, Lia, dengar itu. Dia mengusir kita. Dia lupa ya kalau rumah ini sudah jadi milik Budi. Budi, aku menatap suamiku. Kamu yakin rumah ini milikmu? Kamu yakin sertifikat yang kalian bawa di koper itu asli? Wajah Budi menegang. Asli lah, itu kan dari berangkasmu. Coba cek lagi. Periksa baik-baik. Jangan cuma lihat halaman depannya saja. Keraguan mulai merayap di wajah mereka. Lia bergegas lari ke koper merah mudanya di ruang tamu. Budi dan Ibu Ratna menyusul. Aku berjalan santai di belakang mereka. Lia membuka koper, mengambil map hijau dengan tangan gemetar. Budi merampasnya. Dia membuka halaman pertama. Fotokopi sertifikat. Masih terlihat meyakinkan. Asli nih kok, ada stempelnya, seru Budi. Buka halaman berikutnya, perintahku. Budi membalik halaman. Matanya membelalak. Halaman kedua adalah kartu garansi kulkas 2 pintu. Halaman ketiga, manual blender. Halaman-halaman selanjutnya sampai akhir adalah kertas kosong dan koran bekas. Apa ini? Budi meremas-remas kertas itu. Lututnya lemas. Mana? Mana sertifikat aslinya? Ada di tempat aman, jauh dari tangan kotor kalian.
jawabku. Ular kamu! Teriak Ibu Ratna. Dia hendak menyerangku untuk menjambak, tapi aku mundur dan mengeluarkan ponselku. Coba saja sakiti aku, Bu. Aku telepon satpam perumahan sekarang juga. Sudah saya pasang di nomor panggilan cepat. Ibu Ratna terhenti. Dia terengah-engah karena marah. Tapi emasnya asli, pasti asli, Selalia. Suaranya gemetar. Dia mengambil satu emas batangan, membuka bungkusnya dengan kasar. Dia mengeluarkan kepingan berkilau itu. Coba saja gigit untuk memastikan, seperti di film-film, kataku mengejek. Karena panik, Lia benar-benar menggigit ujung emas itu. Krek! Bukan bunyi logam lunak yang terdengar, tapi bunyi cat yang terkelupas. Lia hampir saja mematahkan giginya. Di bagian yang dia gigit, warna emasnya mengelupas dan terlihat timah abu-abu di bawahnya. Palsu. Lia menjatuhkan kepingan itu. Brak! Jatuhnya ke lantai terdengar berat dan kasar. Tidak seperti bunyi emas. Itu pemberat pancing ayahku yang kusemprot pakai cat semprot minggu lalu, jelasku. Kalian mencuri 0,5 kilo timah. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruang tamu. Wajah mereka bertiga berubah dari merah padam karena marah menjadi pucat seperti mayat. Kenyataan menghantam mereka seperti truk besar. Harta mereka adalah sampah. Rencana mereka hancur berkeping-keping. Sekarang suaraku yang memecah keheningan. Pelan tapi penuh otoritas. Sekarang giliranku bicara. Aku berjalan ke tengah ruangan, mendominasi mereka yang sekarang tampak seperti ayam sayur. Kalian punya dua pilihan. Pertama, kemasi barang-barang pribadi kalian. Baju dan peralatan mandi saja. Tidak ada barang elektronik atau perabot yang boleh dibawa, karena itu dibeli pakai uangku. Dan pergi dari sini dalam 30 menit. Urusan cerai biar kita selesaikan di pengadilan. Budi menatapku. Tak bisa berkata-kata. Kedua, lanjutku. Aku akan tekan tombol ini. Kutunjukkan layar ponselku yang sudah berisi nomor polisi dan nomor ketua RT. Aku laporkan kalian atas percobaan pencurian. Buktinya, rekaman CCTV saat kalian membuka berangkas, mengambil barang, dan niat jahat kalian yang terekam audionya. Hukumannya, lebih dari 5 tahun penjara. Kalian mau reuni keluarga di penjara? Jangan, teriak Lia. Dia yang paling takut di penjara. Mas Budi, aku tidak mau di penjara. Katanya aman, kamu gimana sih? Diam kamu, bentak Budi pada Lia. Lalu dia menatapku memohon. Sayang, Sari, jangan begini. Kita masih suami istri. Kami cuma hilaf. Aku cuma bercanda tadi malam. Tidak benar-benar mau jual itu kok. Bercanda? Memalsukan sertifikat, menguras berangkas, dan rencana mengusirku jadi pengemis. Apa itu definisi bercandamu, Budi? Sari, nak, maafkan kami. Tiba-tiba Ibu Ratna berlutut. Bukan karena tulus, tapi karena takut. Dia mencopot kalung palsunya dan meletakkannya di meja. Ini, ku kembalikan. Aku tidak ambil apa-apa kok. Buat ibu saja, Bu, kataku dingin. Kalung palsu itu harganya cuma Rp10.000. Cocok sekali buat ibu. Kenang-kenangan dari menantu yang ibu benci. Wajah Ibu Ratna merah padam karena malu. Tapi dia tidak berani membantah. Waktu kalian berjalan terus. Sisa 25 menit. Kalau aku jadi kalian, aku akan segera berkemas. Truk sampah biasanya lewat jam 9. Jangan sampai kalian ikut terangkut. Budi mencoba mendekat. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku mencintaimu. Lia itu cuma godaan. Aku salah. Mari kita perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku dengan tangan itu. Tangan yang baru saja memegang tangan selingkuhanmu. Tidak ada kita, Budi. Yang ada sekarang hanyalah aku sebagai pemilik rumah dan kalian sebagai penyusup. Keluar! Teriakku sekuat tenaga. Suaraku menggema di seluruh rumah. Budi mundur. Dia melihat api di mataku. Api yang sudah membakar habis sisa rasa hormatku padanya. Dia sadar, Sari yang dulu sudah tidak ada. Dengan langkah berat, Budi memberi isyarat pada ibu dan Lia. Ayo,
Berkemas, mereka berpencar, masuk ke kamar masing-masing. Terdengar bunyi debuman koper dan barang-barang yang dilemparkan. Aku hanya berdiri di ruang tamu, mengawasi seperti sipir penjara. Kupastikan mereka tidak membawa TV, hiasan rumah, atau barang berharga apapun. Saat mereka keluar membawa pakaian mereka terlihat sangat menyedihkan. Jauh dari penampilan mereka semalam. Kunci rumah, kunci mobil, dan kunci motor. Taruh di meja, perintahku. Dengan tangan gemetar, Budi meletakkan kunci-kunci itu. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, mengharap ada keajaiban. Sari, kami pergi ya. Pergilah sebelum aku berubah pikiran soal polisi. Mereka bertiga keluar, menyeret koper mereka. Cahaya matahari mengenai wajah-wajah kalah mereka. Tetangga depan yang sedang menyiram tanaman sampai menoleh. Bu Ratna, Budi, mau kemana? Pagi-pagi bawa koper. Mau liburan ya? Tanya Bu Endang, tetangga paling kepo di kompleks. Budi tidak menjawab, dia berjalan menunduk. Ibu Ratna hanya tersenyum kecut, penuh malu. Lia berjalan tertatih karena hak sepatunya patah. Aku menutup pintu. Black. Lalu aku menguncinya dan memasang rantai. Aku bersandar di pintu, menatap ruang tamu yang kini sunyi. Rumah ini milikku lagi. Udaranya terasa lebih ringan. Oksigennya terasa lebih bersih tanpa racun mereka. Aku terduduk di lantai, tapi bukan untuk menangis sedih. Aku menangis karena akhirnya aku merasa lega. Selesai satu babak, bisikku. Tapi kehancuran kalian belum selesai. Ini baru permulaan. Aku melirik ponsel. Pesan dari Anton. Semua asetmu sudah aman. Berkas gugatan cerai dan kasus penggelapan uang kantor Budi sudah siap. Kapan kita ajukan? Aku mengetik balasan dengan senyum dingin. Segera. Biarkan dulu mereka merasakan jadi pengemis selama seminggu. Setelah itu, kita berikan kejutan berikutnya. Rumah menjadi sangat sunyi setelah mereka pergi. Kesunyian yang sudah lama kuidamkan. Aku duduk di sofa, memegang segelas es kopi dan sebuah tablet. Aku tidak membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa pengawasan. Rico, asisten Anton yang menyamar jadi ojek online tadi, punya tugas baru. Membuntuti Budi, Lia, dan Ibu Ratna. Rico memakai motor, menjaga jarak aman, dan melaporkan setiap gerakan mereka lewat pesan suara dan video. Mbak Sari, target berhenti di Cikini. Mereka masuk ke toko emas Sinar Jaya. Saya memantau dari kedai kopi di seberangnya. Posisi aman. Suara Rico terdengar jernih dari speaker tablet. Aku tersenyum. Cikini, pusat perdagangan emas. Pilihan logis buat orang yang butuh uang cepat. Aku seolah bisa melihat seluruh adegannya. Berdasarkan laporan Rico dan imajinasiku sebagai auditor, inilah yang terjadi. Budi masuk ke toko dengan gaya bos besar meskipun bajunya kusut. Lia memegang tasnya erat-erat, tempat 5 emas batangan palsu itu berada. Ibu Ratna berjalan di belakang dengan dagu terangkat, merasa seperti ratu yang membawa harta karun. Koh, saya mau jual emas 500 gram, kata Budi lantang, sengaja agar didengar pelanggan lain. Koh, pemilik toko, seorang pria tua berkacamata tebal, menatap mereka datar. Mana emasnya? Lia dengan bangga mengeluarkan 5 keping emas yang segelnya sudah rusak karena gigitannya tadi pagi. Ini Koh, asli, ada sertifikatnya di dalam. Koh mengambil 1 keping, membolak-baliknya. Dahinya berkerut. Dia tidak butuh alat mahal untuk ragu. Beratnya terasa tidak pas. Ya, timah itu berat. Tapi berat emas punya rasa berbeda yang hanya diketahui tangan yang sudah terbiasa memegangnya selama puluhan tahun. Saya buka ya. Kalau mau jual, saya harus tes. Harus saya kikir dan timbang, kata Koh. Jangan Koh, nanti harganya jatuh kalau bungkusnya rusak. Protes Ibu Ratna. Ibu, kalau mau jual di sini, aturannya begitu. Kalau tidak mau, ya cari toko lain saja. Lagi pula ini segelnya sudah terbuka, sahut Koh ketus. Tanpa menunggu jawaban, dia menggunting kemasannya. Budi mulai gugup, tapi masih yakin itu emas. Silakan tes saja Koh,
Pasti 99,99% itu. Ko mengeluarkan kepingannya. Dia mengambil kikir kecil. Srek, srek. Dia mengikir pinggiran emas itu. Di tabletku, Riko mengirim foto yang diambil dari celah pintu. Wajah Budi di foto itu sangat pucat. Kenapa? Karena bubuk yang jatuh hasil kikiran bukan berwarna emas, melainkan abu-abu gelap. Apa ini? Suara Ko meninggi. Dia mengambil magnet kuat dari laci. Tak! Emas batangan itu menempel kuat ke magnet. Emas tidak menempel ke magnet. Hanya besi dan timah yang begitu. Kalian mau menipu saya ya? Teriak Koh. Suaranya menggema di seluruh toko. Satpam segera mendekat ke pintu. Hah? Mustahil. Itu emas. Itu tabungan istriku. Budi membela diri, keringat dingin bercucuran. Emas istrimu itu pemberap pancing. Ko melemparkan emas itu kembali ke meja kaca. Brak! Catnya terkelupas dan terlihat besi berkarat di bawahnya. Ini cuma cat. Bau cat semprot lagi. Lia menjerit. Bohong! Pasti kau tukar tadi pas pegang. Hah, jaga mulutmu ya. Ada 8 CCTV di sini. Saya lapor polisi sekarang juga. Penipuan. Mendengar kata polisi, Budi lemas. Maaf Koh, maaf. Kami tidak tahu. Kami juga korban. Budi meminta maaf sambil menyeret tangan Lia dan ibunya. Pergi kalian dari sini. Jangan balik lagi. Bawa sampahnya. Mereka bertiga lari tunggang langgang keluar toko, diteriaki penipu oleh beberapa pelanggan. Riko merekam momen itu. Aku meminum kopiku. Serangan pertama, bisikku. Dramanya belum selesai. Mereka tidak menyerah. Masih ada harapan terakhir. Perhiasan yang dipakai Ibu Ratna. Mereka berhenti di tukang es kelapa di pinggir jalan. Dari rekaman audio Riko, aku mendengar perdebatan mereka. Setan beneran si Sari, kata Lia. Tapi perhiasan ini mustahil palsu, Mas, kata Ibu Ratna sambil mengelus kalungnya. Dia pakai ini waktu nikahan sepupunya. Tidak mungkin pakai palsu di acara besar. Beratnya juga mantap. Ada kwitansinya di kotak kan? Budi mengaduk-aduk koper dan menemukan secari kertas. Ada kwitansinya, Bu, katanya senang. Aku tertawa. Itu bukan kwitansi toko emas. Itu kwitansi dari toko aksesoris di Tanah Abang. Mereka pergi ke pegadaian di daerah Jatinegara. Setelah antre panjang, Ibu Ratna maju ke petugas. Bisa gadai berapa ini Mbak? Saya butuh dana cepat. Ini berlian loh, katanya sombong. Petugas penilai mengambil perhiasan itu. Dia memakai kaca pembesar kecilnya. Senyumnya pelan-pelan berubah jadi keheranan. Lalu menahan tawa. Maaf Bu, Ibu serius mau gadai ini? Ya iyalah, memangnya saya kelihatan bercanda. Begini Bu, kami hanya menerima emas dan berlian asli. Kami tidak menerima perhiasan kostum, yaitu imitasi. Apa? Perhiasan kostum? Ini emas. Bukan emas, Bu. Ini tembaga yang cuma disepuh. Dan permatanya bukan berlian. Ini cuma kaca. Gelang ini dari plastik, Bu. Jelas petugas itu sambil mengetukkan gelang ke meja. Bunyinya plek-plek, bukan ting-ting. Mustahil. Kami punya kwitansinya. Budi menyodorkan kertas tadi. Petugas membacanya dan tidak tahan lagi untuk tertawa. Mas, ini kwitansi dari toko cantik murah di Tanah Abang. Tertulis di sini, 1 lusin kalung replika, total harga Rp150.000. Budi menyambar kertas itu. Matanya melotot. Rp150.000 untuk 1 lusin. Artinya 1 kalung harganya cuma sekitar Rp12.000. Dunia mereka runtuh. Ibu Ratna hampir pingsan. Jadi selama ini Sari cuma pakai barang rongsokan? Bisiknya. Harga dirinya hancur jadi abu. Mereka keluar dari pegadaian seperti zombie. Harta yang mereka pikir miliaran, ternyata tidak cukup buat beli bensin 1 tangki penuh. Serangan kedua, kataku. Pukul 2 siang. Mobil Budi sedang menempuh perjalanan kembali ke Jagakarsa. Tentu saja, kalau sudah habis uang dan harapan, mereka kembali ke tempat yang mereka anggap milik mereka. Aku menyiapkan diri. Aku menelpon satpam kompleks.
Pak Berto, tolong siapkan timnya. Budi mau datang. Jangan biarkan mobilnya masuk. Biarkan dia jalan kaki ke sini. Siap, Mbak Sari. Dan benar saja, 10 menit kemudian, interkom CCTV berbunyi. Aku melihat Budi. Wajahnya merah padam karena marah dan panas matahari. Lia dan Ibu Ratna duduk di trotoar di luar gerbang, mengipasi diri dengan kertas-kertas sampah tadi. "Sari, buka pintunya!" teriak Budi. Aku tidin ke gerbang. Aku keluar di balkon lantai 2, menatap mereka dari atas seperti seorang ratu. "Kenapa, Mas? Bukannya kalian sudah pindah?" "Jangan kurang ajar kamu. Kamu menipu kami. Semuanya palsu," teriak Ibu Ratna. "Loh, kok saya yang disalahkan? Ibu yang ambil dari lemari saya. Mana saya tahu kalau yang ibu ambil itu yang palsu." "Buka pintunya. Kami mau tinggal di sini sampai pembagian harta Gonogini selesai," teriak Budi. "Harta Gonogini?" Sebuah suara berat terdengar dari jalanan. Anton datang mengenakan setelan jas, didampingi 2 satpam berbadan tegap. "Siapa kamu?" tanya Budi. "Saya Anton, pengacara Sari," kata Anton sambil menyerahkan kartu nama. "Soal harta, kamu lupa ya dengan perjanjian pranikah, prenuptial agreement, yang kamu tanda tangani 3 tahun lalu." "Aku tidak peduli. Rumah ini dibangun setelah kita menikah. Aku ada andil di sini." "Andil 50 juta untuk pembangunan pagar itu sudah dikembalikan Sari ke rekeningmu beserta bunganya. 100 juta, sudah masuk kan?" Anton menyeringai. "Dan sertifikatnya atas nama Sari dari sebelum kalian menikah. Kamu tidak punya hak sepeser pun di sini." Lia mulai terisak. "Mas Budi, katanya kamu kaya. Katanya ini rumahmu. Penipu kamu." "Diam kamu!" Budi membentak Lia. "Budi, Ibu Ratna, Lia," kata Anton dingin. "Kalian berdiri di properti pribadi orang lain. Jika tidak pergi dalam 10 detik, kalian akan diseret satpam keluar kompleks. Dan ingat, kami masih memegang bukti pencurian." Para satpam mendekat. Budi menatapku. Kemarahan di matanya berganti dengan keputusasaan. "Sari, kamu jahat sekali. Ibu mau tidur di mana? Kami tidak punya uang." "Itu bukan urusanku lagi. Urus saja sendiri sama wanita yang lebih jago melayanimu itu," jawabku. Aku masuk ke dalam dan menutup pintu balkon. Ku dengar Anton menghitung. 3, 2, 1. Lalu terdengar suara keributan dan langkah kaki yang menjauh. Tapi aku tahu penderitaan mereka belum selesai. Sore hari, mobil Budi kehabisan bensin. Mogok di parkiran sebuah minimarket. Budi berjalan ke ATM untuk menarik sisa gajinya. Dia memasukkan kartu, memencet PIN, dan melihat saldo di layar. Angka yang muncul pasti membuat jantungnya berhenti berdetak. Saldo efektif Rp45.670. "Apa?" teriak Budi. "Kok bisa?" "Sederhana saja. Bulan lalu, aku memindahkan sistem debit otomatis semua tagihan rumah, listrik, air, internet, kartu kredit, dari rekeningku ke rekening Budi. Gajinya habis persis untuk membayar tagihan-tagihan itu. Ludes. Uangku habis," bisiknya saat keluar. "Di mana ini? Pakai kartu kredit?" ingat Budi. Mereka masuk lagi untuk beli air dan roti menggunakan kartu kredit. "Maaf Pak, ditolak," kata kasir. "Dicoba lagi." "Transaksi ditolak Pak, coba hubungi banknya." Tentu saja ditolak. Tadi pagi setelah mereka pergi, aku menelpon bank. "Halo, saya mau blokir kartu kredit tambahan atas nama Budi. Barangnya hilang. Tidak ada uang tunai, tidak ada kartu kredit, tidak ada bensin, dan mereka kelaparan." Malamnya, Budi menjual jam tangan palsunya ke tukang parkir seharga 500.000. Cukup untuk beli bensin 1 galon dan nasi bungkus di warteg untuk mereka bertiga. Mereka bertengkar hebat di dalam mobil. "Ini salahmu, Lia. Kalau kamu tidak buru-buru, aku bisa cek dulu." "Kok aku?" "Kamu yang bodoh. Sok hebat ternyata dikontrol sama istri sendiri. Dasar laki-laki tak berguna." Lia menjerit. Ibu Ratna menyerang dari belakang dan menjambak Lia. "Kamu yang merusak anakku." Mereka bergulat di dalam mobil kecil itu. "Cukup!"
Budi hampir menangis. "Turunkan aku di sini," teriak Lia. "Aku tidak mau ikut kalian lagi. Aku cari laki-laki yang benar-benar kaya, bukan penyamun gagal sepertimu." Lia turun, menyeret koper merah mudanya, dan menyetop taksi. Budi dan Ibu Ratna ditinggalkan di dalam mobil yang panas. Budi, ibu mau pulang ke kampung, isak Ibu Ratna. "Gak ada ongkos, Bu," jawab Budi lemas, menatap kosong ke depan. Aku menutup tabletku. Pertunjukan malam ini selesai. Mereka sudah hancur dari dalam. Itulah hukuman yang lebih sakit daripada penjara. Ditinggalkan oleh sekutumu sendiri saat sedang susah. Aku berbaring di tempat tidur. Malam ini aku bisa tidur nyenyak. Besok aku akan meluncurkan serangan terakhir, hukum, untuk memastikan mereka tidak punya jalan keluar. Keesokan harinya, Budi disambut oleh wajah asli Jakarta, kejam dan tanpa ampun. Setelah tidur di mobil di sebuah SPBU, dia berpikir, satu-satunya cara untuk bangkit adalah pergi ke kantor. Dalam pikirannya yang masih menolak kenyataan, dia berharap bisa pinjam uang atau kasbon. Jam 8 pagi, Budi menurunkan ibunya di sebuah warung dekat kantornya. "Bu, di sini dulu, pesan teh saja. Aku segera kembali bawa uang." Budi yang bajunya sudah kusut dan bau keringat, berjalan masuk ke lobi gedung kantornya yang mewah. Dia mencoba merapikan rambut di pantulan kaca lobi. Dia menempelkan kartu ID-nya ke mesin pemindai. Bip, lampu merah menyala. Palang tidak terbuka. Dia mencoba lagi. Bip, kok rusak ya? Bisiknya panik. "Pak Budi?" Sebuah suara berat memanggilnya. Pak Tonyo, kepala satpam, berdiri di sampingnya. Pak Tonyo yang biasanya ramah dan sering diberi rokok oleh Budi, kini tampak sangat serius. "Pak Tonyo, sepertinya kartu saya rusak." "Bukan rusak, Pak. Bapak sudah tidak punya akses masuk," jawab Pak Tonyo tegas. "Mari ikut kami keluar. Jangan buat keributan di sini." "Apa maksudmu? Aku karyawan di sini." Budi mulai berteriak. "Perintah manajemen, Pak. Bapak dilarang masuk. Barang-barang Bapak sudah dikemas oleh HRD. Ambil saja di pos luar." Dua satpam memegang lengan Budi dan menyeretnya keluar seperti kriminal. Di luar, sebuah kardus mie instan menunggu. Isinya bingkai foto, gelas, dan stapler miliknya. Seorang staf HRD keluar. "Pak Budi, ini surat pemutusan hubungan kerja, PHK, Bapak." "Apa? Apa alasannya?" tanya Budi gemetar. "Istri Bapak, Mbak Sari, mengirim hasil audit forensik kemarin ke email CEO kami. Ada bukti transfer mencurigakan dari dana perusahaan ke rekening pribadi yang Bapak buat seolah-olah pemasok supplier fiktif. Totalnya 300 juta rupiah, jelas staf itu. Perusahaan memilih memecat Bapak supaya tidak ramai. Tapi kalau uangnya tidak dikembalikan dalam 48 jam, kami terpaksa lapor polisi atas kasus penggelapan." Dunia Budi kiamat. Ternyata ancaman Sari bukan gertakan. Sebagai mantan auditor senior, Sari tahu persis di mana mencari borok keuangan Budi. "Tapi saya butuh uang," isak Budi. "Bukan urusan kami lagi, silakan pergi." Budi berjalan kembali ke warung dengan memeluk kardus karirnya yang hancur. Bukan cuma pekerjaan yang hilang, tapi juga reputasinya. Seminggu berlalu. Jika ada neraka di bumi, mungkin inilah bentuknya. Sebuah kamar kos ukuran 3x3 meter di gang sempit di daerah Tambora. Temboknya berjamur, catnya mengelupas, dan atapnya seng yang membuat suhu sangat panas di siang hari. Di sanalah Budi dan Ibu Ratna tinggal sekarang. Mobil Budi sudah ditarik bank. Ternyata dia sudah 3 bulan tidak bayar cicilan. Uangnya dipakai buat beli kado buat Lia. Uang mereka tinggal cukup untuk sewa sebulan dan makan mie instan setiap hari. "Panas, Budi. Ibu tidak kuat," keluh Ibu Ratna yang berbaring di kasur tipis di lantai. "Sabar, Bu," jawab Budi. Duduk di ambang pintu menatap ponselnya yang layarnya retak. Dia mencoba melamar jadi pengemudi ojek online, tapi tidak punya motor. "Kenapa hidup kita jadi begini, Budi? Ini pasti gara-gara istrimu yang setan itu. Jahat sekali dia." "Bisa diam tidak, Bu?" bentak Budi tiba-tiba. Dia sudah muak.
Ini salah ibu juga. Ibu yang selalu menghasutku. Bilang Sari pelit lah, dia tidak pantas lah, suruh aku cari selingkuhan lah. Ibu yang serakah emas. Kalau saja ibu terima Sari apa adanya, kita masih di ruangan ber-AC sekarang. Kok ibu yang disalahkan? Kamu kan laki-laki. Kamu kepala keluarganya. Suatu sore, saat Budi sedang menunggu penumpang di dekat sebuah mall di Jakarta Selatan, dia melihat sebuah mobil yang sangat dikenalnya. Sebuah SUV hitam mewah keluaran terbaru. Di kursi pengemudi duduk Sari. Dia memakai kacamata hitam mahal, blazer merah, dan tampak tertawa saat bicara lewat headset. Auranya sangat bersinar. Budi tidak tahan. Dia lari dan mengetuk kaca mobil itu. Sari menurunkan kaca sedikit. Tatapannya bukan kemarahan, tapi tatapan pada orang asing, seorang pengemis. "Sari, ini aku, Budi," kata Budi memelas. "Tolong aku, ibu sakit. Kami gak punya uang buat beli obat. Aku menyesal, Sari. Aku mau balik ke kamu. Jadi pembantu pun mau." Sari melepas kacamatanya. Matanya tajam. "Budi, kamu ingat kata-katamu 2 minggu lalu? Mau buat aku jadi pengemis? Mau usir aku tanpa apa-apa? Tuhan mengabulkan doamu, tapi membalikan situasinya. Soal ibumu, itu tanggung jawabmu sebagai anak. Waktu ayahku sakit, kamu sibuk main basket kan?" Sari menaikkan kaca jendela. "Sari, tunggu, sedikit uang saja." Sari tidak memedulikannya lagi. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Budi di tengah kepulan asap dan klakson mobil lain. Budi terduduk di aspal panas sambil menangis. Di situ dia mengerti. Semua pintu sudah tertutup. Sari bukan lagi istrinya yang penurut. Dia adalah bintang yang tak mungkin lagi dia gapai. Pukulan terakhir datang dalam bentuk amplop coklat berstempel pengadilan dan surat dari kantor pengacara Anton. Sebuah panggilan sidang. "Pak Budi, ada panggilan sidang pertama untuk kasus yang diajukan Mbak Sari." Budi membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis kasus. Pembatalan pernikahan karena ketidakmampuan psikologis, kekerasan emosional, dan perzinahan. Dan yang paling berat, tuntutan pengembalian dana sebesar 500 juta rupiah. Itu adalah total pengeluaran kartu kredit Budi selama 2 tahun, ditambah kerugian imaterial. Di bagian bawah tertulis peringatan. Jika tergugat tidak bisa membayar jumlah tersebut, penggugat akan melanjutkan laporan pidana percobaan pencurian dengan bukti rekaman CCTV. Pilihannya sederhana tapi brutal. Bayar utang yang mustahil dibayar atau dipenjara. "Penjara," bisik Budi. Tubuhnya lunglai. "Ibu tidak mau punya anak narapidana, Budi," isak Ibu Ratna. "Cari jalan keluar." "Jalan apa, Bu? Kita sudah tidak punya apa-apa. Jual ginjal pun tidak cukup." Mereka terjebak. Sari sudah melakukan skakmat. 3 bulan berlalu. Rumah di Jagakarsa itu tampak berbeda. Pagar lamanya sudah diganti dengan pagar hitam elegan. Taman di depannya penuh bunga. Di dalam, aku berdiri di tengah ruang tamu yang baru direnovasi. Tidak ada lagi jejak Budi. Tidak ada lagi bau rokok. Tidak ada lagi energi negatif. Ponselku berbunyi. Pesan dari Anton. "Keputusannya sudah final. Pernikahan kalian resmi dibatalkan. Kamu resmi bebas, Sari. Selamat." Budi tidak pernah datang ke persidangan. Kabarnya dia bersembunyi di pedalaman Sumatera, bekerja di perkebunan sawit untuk menghindari kejaran utang. Ibunya sendiri kabarnya sekarang berada di panti jompo, yang dikelola dinas sosial karena sudah ditinggalkan anaknya. Aku meletakkan ponselku. Aku mengambil kopi dan keluar ke teras belakang. Di sana, sebuah kolam koi yang baru dibuat memberikan suara gemericik air yang menenangkan. Hidupku sudah di tanganku lagi. Karirku sebagai konsultan keuangan independen sedang naik daun. Harta asliku sudah tersimpan aman di deposit box bank. Dan yang paling penting, hatiku sudah damai. Aku teringat sore itu saat mereka menyebutku bodoh. Seandainya mereka tahu,
Sebutan bodoh itulah yang memicu aku mengeluarkan kecerdasan yang selama ini kusimpan demi mereka. Aku menarik napas dalam. Rasa kopinya sempurna. Terima kasih Budi, bisikku pada angin. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Karena tanpanya, aku tidak akan tahu seberapa kuat aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tersenyum. Matahari bersinar cerah. Hari ini hari Minggu. Banyak yang harus kulakukan. Perawatan di spa, makan siang dengan klien baru, dan membeli beberapa dekorasi rumah yang baru. Namaku Sari. Bukan lagi seorang korban. Aku adalah bintang utama dan penulis dari akhir ceritaku yang bahagia.